kita bahas lebih dalam mengenai stunting ini. Faktor penyebab dari stunting ini yang pertama yaitu kurangnya asupan gizi yang optimal, kemudian yang kedua ada infeksi menular, dan yang ketiga adalah kurangnya stimulasi psikososial. Contohnya, apakah anak pendek itu bisa dikatakan stunting? Apa ya? Perlu diketahui oleh para orang tua bahwa anak pendek belum tentu stunting, namun anak stunting sudah pasti pendek. Kondisi anak pendek yang sering dikatakan akibat faktor genetika dari kedua orang tua, sehingga masyarakat menerima begitu saja tanpa berbuat apa-apa, seperti yang diketahui bahwa faktor penting kecenderungan merupakan faktor yang diterima yang paling kecil pengaruhnya dari akibat faktor-faktor lainnya, seperti faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, yang artinya apa? Bahwa stunting adalah masalah yang tidak bisa dapat dicegah. Lalu, bagaimana sih cara mencegah dari stunting ini? Stunting dapat dicegah dengan cara yang pertama yaitu memenuhi asupan nutrisi sebelum dan selama kehamilan. Kemudian yang kedua adalah memberikan makanan pendamping ASI dengan tepat waktu, bergizi padat, aman, dan secara responsif. Kemudian yang ketiga adalah mencari serta menemukan pola asuh yang tepat dari ayah, ibu, serta seluruh anggota keluarga. Dan yang keempat adalah memberikan ASI eksklusif pada bayi dengan usia kurang dari 6 bulan dan lanjut hingga usia 2 tahun. Kemudian ada dampak stunting. Dampak stunting terbagi menjadi dua, yaitu dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dampak jangka panjang pada stunting terjadi pada masa bayi dan anak-anak, terutama usia di bawah 5 tahun. Ciri-cirinya yang pertama, pertumbuhan fisik terhambat. Anak menjadi lebih pendek dari teman seusianya dan berat badan sulit bertambah. Yang kedua, perkembangan otak terganggu. Otak anak yang kekurangan gizi mengalami penyusutan ukuran dan berkurangnya jumlah koneksi saraf. Yang ketiga, kemampuan kognitif dan motorik menurun. Anak sering terlambat bicara, berjalan, atau memahami hal-hal baru sehingga kemampuan belajar juga menurun. Yang keempat, daya tahan tubuh lemah. Anak muda terserang penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan cacingan. Dan yang terakhir, masalah metabolisme dan nafsu makan. Tubuh anak sulit menyerap zat gizi membuat pertumbuhan semakin lambat. Kemudian dampak panjang muncul ketika anak yang stunting tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Ciri-cirinya yaitu kecerdasan dan prestasi belajar rendah karena perkembangan otaknya terganggu sejak kecil. Anak sulit fokus dan berprestasi di sekolah. Yang kedua, produktivitas kerja menurun. Saat dewasa, mereka lebih cepat lelah dan tidak sekuat orang dengan pertumbuhan normal. Yang ketiga, risiko penyakit kronis meningkat. Orang yang mengalami stunting lebih rentan terkena penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Dan yang terakhir, siklus stunting antar generasi. Perempuan yang stunting beresiko melahirkan anak yang juga stunting.